Perkenalkan, nama saya Fahira Lutfiani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang saya ingin menampilkan sebuah video pembelajaran yang ditujukan untuk ujian PPLSP 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap belajarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya, alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, mari kita doakan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin kita sama-sama menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Pada hafal kan ya semuanya? Pada hafal ya? Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Ya, tadi kita telah menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Di tema 8, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, kita akan mempelajari mengenai siklus air. Kenapa sih kita harus mempelajari siklus air? Nah, tujuannya supaya anak-anak bisa mengurutkan suatu peristiwa. Kemudian anak-anak juga bisa menganalisis bagaimana sih peristiwa siklus air itu. Kemudian anak-anak juga bisa membuat skema tahapan-tahapan dari siklus air. Nah, anak-anak, tadi di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Di situ ada kata hujan ya. Nah, hujan itu biasa disebut siklus air. Siklus air. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak, kenapa sih di bumi kita ini harus ada hujan? Terus dari mana datangnya hujan? Kenapa bisa hujan? Anak-anak ada yang tahu nggak jawabannya? Coba ibu pengen tahu. Anak-anak tahu nggak mengenai siklus air ini? Ya, ada yang tahu? Kita hari ini belajar sama-sama yuk mengenai siklus air. Di sini ibu punya teks berjudul siklus air dan ibu akan membacakannya kepada anak-anak sekalian. Disimak ya supaya nanti kalian paham apa itu siklus air. Siap? Siklus air. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga untuk pertanian. Nah, jadi di sini siklus air ini untuk berbagai macam keperluan manusia ya. Kemudian, siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan terserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Untuk mendapatkan air tanah, manusia harus membuat sumur dengan cara menggali lubang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kita harus menggali sumur dulu supaya kita bisa mendapatkan air. Air yang ada di bawah sumur itu namanya air tanah. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi dapat diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor.
karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Maka dari itu, mari kita menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks tadi bersumber dari Scott Forestman tahun 2010 melalui web Science Illinois. Nah, melalui teks yang tadi, coba apa yang bisa kalian dapatkan dari teks yang Ibu baca tadi? Ada yang sudah mencatatnya? Kita eksplorasi bareng-bareng ya. Kita gali bareng-bareng apa sih yang ada di teks yang tadi Ibu bacakan itu. Tadi di teks ini menyebutkan air bersih itu digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia, yakni keperluan bertani, keperluan untuk mencuci pakaian, keperluan makan, minum, semuanya itu kita membutuhkan air. Maka dari itu kita harus menjaga air bersih supaya ketersediaan air bersih itu akan selalu ada, akan tetap ada walaupun di musim kemarau. Nah, dari sini disebutkan proses siklus air. Pertama-tama, siklus air itu mulai dari penguapan. Penguapan dari mana? Penguapan dari air tanah dan air permukaan tanah. Disebutnya evaporasi. Jadi, tadi di teks ini menyebutkan siklus air bermula dari adanya penguapan di air tanah dan air permukaan tanah. Apa sih bedanya air tanah dan air permukaan tanah? Jadi, air tanah di sini adalah air yang bisa diserap oleh tanah. Tapi manusia harus menggali sumur dulu supaya bisa mendapatkan air tanah. Nah, kalau air permukaan tanah adalah air yang tidak dapat diserap oleh tanah. Jadi, dia itu adanya di atas permukaan tanah. Makanya disebut air permukaan tanah. Tahapan kedua yakni adanya kondensasi. Setelah air menguap, terjadilah kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah pengembunan, di mana uap air yang tadinya terangkat berubah wujudnya menjadi cair. Dari gas ke cair, namanya embun. Maka dari itu disebut pengembunan atau kondensasi. Nah, setelah kondensasi, apalagi coba setelah terjadinya embun di awan, kemudian apa ya? Kemudian awan akan mengumpulkan semua embun, semua titik-titik air sampai awan tersebut penuh oleh titik-titik air. Apa sih ciri-ciri kalau awan itu sudah penuh oleh titik-titik air? Apa? Ya, mendung. Awan yang mendung. Awan yang mendung itu menandakan bahwa titik-titik air di awan sudah penuh. Sudah diisi oleh uap air tadi yang menguap, kemudian menjadi air. Di situ sudah penuh. Maka dari itu, turunlah, kalau awan mendung, turunlah apa? Turunlah hujan. Hujan di sini kita sebut sebagai presipitasi. Nah, dari
evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian ada presipitasi. Dari hujan ini balik lagi ke laut. Ada air hujan ini ada yang mengalir menjadi air tanah, ada yang mengalir jadi air permukaan tanah. Dari situ kita lanjut lagi menjadi evaporasi. Makanya air di bumi itu tidak habis karena siklus air ini. Air tidak pernah habis dan air tidak akan habis kalau misalnya siklus air ini terus-menerus berjalan dari evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi. Balik lagi ke evaporasi, kondensasi, presipitasi akan terus seperti itu. Akan terus seperti itu, akan terus menurunkan hujan. Walaupun di musim kemarau. Nah, yang tadi itu tahapan-tahapan siklus air. Anak-anak sudah paham? Apa saja itu tahapan-tahapan siklus air? Sudah paham ya semuanya? Jadi, dari tahapan-tahapan ini kita tahu air itu dari mana, hujan itu dari mana. Kemudian, kenapa sih bisa terbentuk hujan? Kenapa air tidak pernah habis? Selalu hujan, ada lagi air. Hujan, ada lagi air. Itu terjadi karena adanya proses siklus air. Pada musim kemarau, air hujan yang turun akan berkurang. Maka, sumur-sumur pun akan mengering. Oleh karena itu, bisa jadi kita akan mengalami kekurangan air bersih. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya air itu sudah berkurang, air di bumi sudah berkurang ketika musim kemarau? Salah satunya yakni menghemat air. Anak-anak suka menghemat air tidak? Kita sebagai manusia yang menggunakan air tentunya harus menghemat air. Tidak boleh membuang-buang air. Maka kalau misalnya kita bisa menghemat air, ketersediaan air di bumi akan terus ada. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan percobaan. Apakah kalian senang percobaan? Senang ya, percobaan kita akan melakukan percobaan mengenai siklus air. Alat dan bahannya cuma 3. Yang pertama ada spidol permanen. Yang kedua ada termos, isinya adalah air yang panas. Yang terakhir ada plastik berkancing atau biasa kita sebut plastik zip. Kemudian langsung plastiknya ditutup, dikancing, karena harus plastiknya seperti ini supaya udara dari dalamnya tidak langsung keluar. Kita mulai ya, kita coba. Bentar. Dah. Kita buka. Kita aduh, sin panas. Langsung kita kancing. Ya, dari sini coba anak-anak amati apa yang terjadi dari air panas ini. Kita kasih tanda ya. Ada air di sini. Nah, ini air panasnya. Di sini air panas ini membentuk uap. Di sini ada ya titik-titik air. Tandanya apa? Ini berarti terjadi pengembunan. Tadi air panas tadi kemudian menjadi uap. Terjadi apa? Penguapan atau evaporasi. Terjadi uap. Ini uapnya. Nah, setelah menjadi uap, air tersebut berubah wujud menjadi titik-titik air. Titik-titik air kita tandai titik-titik airnya. Titik-titik air di sini kita ibaratkan dengan embun. Atau apa tadi tahapan yang kedua? Kondensasi. Dari kondensasi ini kemudian air tersebut turun ke tempat semula. Sesuai dengan tahapan siklus air yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini jadi ada air, kemudian menjadi uap, menjadi embun, dan embun tersebut kembali lagi menjadi air. Ini ibarat di bumi kita. Ini air laut, kemudian air laut atau air sungai, air danau, air tanah, air permukaan tanah menguap ke atas menjadi awan.
gumpalan awan. Saat awan itu sudah penuh oleh titik-titik air, sudah penuh karena proses kondensasi, barulah awan tersebut menurunkan hujan. Tahap-tahap yang tadi merupakan tahap siklus air. Anak-anak sampai sini sudah paham? Sudah ya, karena ibu percaya anak-anak merupakan anak yang pintar. Nah, sekarang ibu ingin kalian membuat sebuah skema siklus air. Bagaimana sih tahapan-tahapan siklus air itu dari mulai evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi, itu bisa kalian gambarkan. Boleh gambarnya berbentuk laut, atau air tanah, atau sumur. Boleh, silakan gunakan imajinasi kalian, dan nanti ibu ingin melihat hasilnya ya. Anak-anak sudah membuat skemanya? Sudah ya? Sekarang ibu ingin tunjukkan skema yang telah ibu buat. Nah, ini dia skema yang telah ibu buat. Terlihat? Nah, di sini ibu ingin jelaskan skema yang telah ibu buat. Di sini ada gambar air, laut, kemudian ada gambar gunung, ada gambar daratan, ada gambar awan. Nah, proses siklus air dimulai dari proses penguapan. Ibu ibaratkan di sini penguapannya dari air laut. Dari air laut ini menguap menjadi awan. Disebut evaporasi. Dari sini, dari awan, kemudian uap air tersebut menjadi air atau disebut pengembunan. Atau nama lainnya apa? Kondensasi. Jika awannya sudah penuh oleh titik-titik air, maka awan tersebut akan menurunkan hujan. Hujan di sini yakni ada proses presipitasi. Ada proses presipitasi, kemudian dari sini mengalir lagi dari gunung, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Dari gunung kemudian turun lagi ke kaki gunung, turun lagi sehingga akhirnya ke tempat yang paling rendah, yaitu laut. Dari laut kemudian menguap lagi. Akan terus seperti itu siklus air. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi dari kegiatan pertama kita sudah menyimak teks siklus air yang telah dibacakan oleh ibu. Di situ kita tahu apa saja sih manfaat air itu. Banyak sekali manfaatnya. Mulai dari manfaat untuk kegiatan rumah tangga, kemudian kegiatan industri, kemudian kegiatan pertanian. Itu sangat banyak sekali manfaat dari air. Nah, dari sini datang pertanyaan, dari mana sih timbulnya air? Kenapa air di bumi tidak pernah habis? Dari mana sih datangnya hujan? Kenapa di bumi ini tidak pernah berhenti hujan? Kita akhirnya tahu jawabannya dari pembelajaran kita kali ini. Air sendiri memiliki siklus atau kita sebut siklus air. Siklus air ini dimulai dari proses evaporasi, kemudian proses kondensasi, lanjut ke proses presipitasi, balik lagi ke proses evaporasi. Nah, dari sini kita tahu air itu tidak akan pernah habis karena air terus-menerus melakukan siklusnya. Kemudian bagaimana jika terjadi musim kemarau? Nah, di musim kemarau ini tentu saja air yang menguap akan berkurang. Dari air sumur maupun air tanah atau air permukaan tanah akan berkurang dibandingkan dengan musim penghujan. Nah, dari sini kita sebagai manusia mempunyai tugas untuk menghemat air. Kenapa kita harus menghemat air? Tentu saja hal itu dilakukan supaya kita bisa menjaga ketersediaan air di bumi. Karena kalau misalnya air sudah habis, kita akan kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas. Entah itu makan, entah itu minum, entah itu mencuci piring, mencuci baju, kita akan kesulitan jika volume air yang di bumi itu sudah berkurang.
Maka dari itu, kita sama-sama harus menjaga ketersediaan air melalui penghematan air. Siap anak-anak untuk menghemat air? Ya, harus siap ya. Kita semua harus siap, harus selalu menghemat air. Tidak boleh membuang-buang air. Tidak boleh boros air. Jika kita menggunakan air dengan boros, maka ketersediaan air bersih di bumi itu tentu saja akan berkurang. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.